Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kedua pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12, ini kita akan mempelajari materi tentang makna isi Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf serta asbabun nuzulnya. Perlu kita ketahui bersama di sini tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari dan kuasai adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan cara membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191 dan juga Quran surat Ali Imran ayat 159. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa mampu menerjemahkan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159 serta hadis terkait. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi makna Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159 serta hadis terkait. Yang pertama, Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191. Ayat ini menjelaskan tentang berpikir kritis, seperti tema yang kita pelajari, yaitu berpikir kritis dan demokrasi. Adapun bunyi bacaan sebagai berikut. Mari kita baca bersama-sama dengan tartil dan menerapkan hukum bacaan tajwid serta makhrajul huruf yang jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul adzim. Kemudian arti dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191 adalah sebagai berikut. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Jadi di sini mengandung pengertian kita itu harus selalu ingat Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan apapun. Kemudian menerapkan hukum bacaannya Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191 adalah sebagai berikut. Di sini saya hanya mengambil beberapa lafal saja. Yang pertama, khalqis samawati. Di sini ada hukum bacaan idgham syamsiyah karena ada alif lam atau al-ta'rif bertemu dengan huruf sin. Idgham syamsiyah. Yang kedua,
wal ardi. Di sini ada hukum bacaan idhar qamariyah. Di sini ada al-ta'rif bertemu hamzah atau alif lam diikuti dengan huruf hamzah. Yang ketiga, qiyamau wa qu'udan. Di sini ada hukum bacaan idgham bi gunnah. Di sini ada tanwin bertemu dengan wawu. Bacaan idgham dimasukkan qiyamau wa qu'udan. Yang keempat, junubihim. Di sini ada bacaan mat tabi'i, yaitu ada wawu jatuh setelah harokat domah atau domah diikuti huruf wawu mati atau sukun. Junubihim. Yang kelima, khalaqta. Di sini ada bacaan qalqalah sugro, di mana ada huruf qaf sukun atau mati di tengah kata. Cara membacanya harus memantul khalaqta. Terus yang keenam, ada bacaan, ada lafaz adzaban nari. Di sini ada bacaan mat aril sukun, yaitu ada mat tabi'i diikuti dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Adzaban nar. Cara membacanya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Dari arti di situ kita dapat menyimpulkan isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191 adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua yang terjadi dalam semesta ini termasuk penciptaan langit, bumi, dan pergantian malam dan siang merupakan bukti dan tanda-tanda kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua manusia di bumi ini mengakui dan menyadari terhadap kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang berakal. Yang ketiga, yang tergolong sebagai orang yang berakal sehingga menyadari dan meyakini kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri maupun duduk atau berbaring. Yang keempat, umat Islam adalah senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan akal yang mampu menangkap makna setiap ciptaan Allah sehingga dapat terjauhkan dari ancaman api neraka. Kemudian selanjutnya ini adalah asbabun nuzulnya. Kenapa ayat ini diturunkan? Asbabun nuzulnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Imam Tabrani dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, orang-orang Quraisy datang menemui orang-orang Yahudi dan mereka bertanya bukti apakah yang dibawa oleh Nabi Musa kepada tuan-tuan. Mereka menjawab tongkat dan tangannya yang putih bagi mata yang memandang. Kemudian mereka, orang-orang Quraisy, mendatangi orang-orang Nasrani lalu menanyakan kepada mereka, apa mukjizat Nabi Isa? Mereka menjawab, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang berpenyakit kusta, bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Setelah itu mereka menjumpai Nabi Muhammad SAW dan berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar bukit Sofa ini dijadikan sebagai bukit emas. Maka Nabi pun memohon kepada Allah, lalu diturunkan Quran surat Ali Imran ayat 190 ini. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 191 tidak ada asbabun nuzulnya secara khusus, namun secara umum mengikuti asbabun nuzul dari Quran surat Ali Imran ayat 190 tersebut. Demikian penjelasan tentang Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191.